Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Sintawona dari kelas C semester 6, program studi sosiologi, mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan perilaku untuk publik integritas, memanfaatkan faktor manusia untuk menghadapi korupsi. Ruang gerak moral bagi pembuat keputusan berkurang ketika aktor lain terlibat. Sebuah individu ketika sendirian akan menjadi orang pertama yang diyakinkan tentang moralitas tindakan. Pengamat luar yang tidak biasa mungkin tidak mudah diyakinkan oleh pembenaran ditawarkan. Pendapat pengamat luar biasanya penting untuk sebuah keputusan pembuat. Orang lebih suka bertindak dengan cara melayani diri sendiri, tetapi pada saat yang sama suka tampil moral kepada orang lain. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas dengan demikian dapat mengurangi perilaku tidak etis. Persepsi bahwa perilaku seseorang terlihat dan berpotensi diamati memperkenalkan elemen akuntabilitas yang membuatnya lebih sulit untuk menerapkan justifikasi karena pengamat potensial dapat dengan mudah mendeteksi alasan. Transparansi tanpa interaksi dapat dibandingkan dengan kamera keamanan tanpa siapapun tontonannya rekamannya. Mereka yang dipantau mungkin lebih keberadaannya dan perilaku seolah-olah ada sendirian. Banyak kebijakan integritas memperkenalkan transparansi, misalnya melalui keterbukaan pemerintah dan strategi dan terbuka. Namun transparansi bukanlah tujuan itu sendiri. Dalam perspektif perilaku, pendekatan untuk mempromosikan transparansi dapat memiliki pengaruh yang signifikan, berdampak jika mereka memicu dialog. Tidak semua elemen harus mengalami interaksi reguler, tetapi perhatian rutin pada elemen tertentu dapat meningkatkan rasa keterobservasi semua tindakan transparan. Misalnya, komite yang bekerjanya dapat dilihat publik dan yang sesekali menerima komentar atau keluhan dari warga mungkin merasa lebih bertanggung jawab kepada publik. Objektivitas dan konsistensi dalam penilaian diharapkan dari pejabat publik. Sayangnya mereka tidak selalu bisa diharapkan dari pembuat keputusan manusia. Keduanya seringkali kekurangan pilihan moral, sebagian karena dinamika pengambilan pilihan moral. Sastra di bidang ini menyoroti cara-cara di mana penilaian manusia disesatkan bias bawah sadar. Misalnya, struktur dalam sistem integritas dan di seluruh sektor publik harus menjamin kemandirian penilaian peraturan biasanya, melayani diri sendiri, dan menyebabkan favoritisme tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap diri sendiri sebuah kelompok. Orang cenderung menilai anggota kelompok mereka sendiri dengan lebih memanfaatkan. Dalam sebuah eksperimen peserta Inggris dan Amerika Serikat, disajikan artikel media tentang penyiksaan dan kemudian bertanya apa yang mereka pikirkan. Peserta ditemukan lebih mungkin untuk menilai penyiksaan dibenarkan ketika pasal tersebut menyatakan bahwa penyiksaan itu dilakukan oleh mereka yang memiliki layanan keamanan bukan milik negara lain. Selain itu, kedekatan psikologis dan pengarah pada penilaian yang lunak, beberapa orang merasa lebih dekat dari yang lain, baik karena pengetahuan pribadi langsung atau karena mereka tampak serupa dalam beberapa hal. Oleh karena itu, penilaian cenderung biasa saat pengambilan keputusan tentang orang ini. Perilaku tidak etnis orang ini menciptakan disonansi kognitif, suatu kondisi membebani psikologis. Pikiran cenderung untuk segera mencari pembenaran, menyelaraskan pengamatan yang bertentangan. Akibatnya, orang cenderung tidak memperhatikan perilaku tidak etis yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang seseorang. Pembenaran mengatasi kesenjangan antara ideal moral seseorang atau aktualnya tingkah laku. Mereka berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi ulang dari situasi yang membantu orang menyelaraskan kembali poin referensi moral mereka dengan persepsi diri moral mereka. Literatur memberikan berbagai contoh mekanisme justifikasi yang khas. Yang pertama,
eufemisme linguistik, menggunakan label jinak untuk tindakan korup, menurunkan beban tanggung jawab etis, misalnya cadangan toples kue, mengacu pada penggunaan surplus dari tahun ke tahun yang menguntungkan untuk memperbaiki neraca selama tahun-tahun yang lebih sulit. Yang kedua, metafora buku besar. Orang-orang menafsirkan kembali manfaat dari pelanggaran integritas atau penggelapan sebagai hadiah yang layak untuk usaha mereka yang baik, khususnya ketika mereka merasa kurang dihargai. Yang ketiga, penolakan korban. Cedera atau tanggung jawab. Orang yang melakukan tindakan tidak etis melakukannya, tidak mengaku kerugian yang terjadi atau tidak melihatnya sebagai akibat langsung dari kerugian mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghindari tanggung jawab moral sepenuhnya. Yang keempat, legalitas atau pembongkokan aturan. Ketika suatu tindakan tidak etis tetapi legal atau diperbolehkan, tanggung jawab dialihkan kepada mereka yang membuat hukum atau peraturan. Sebaliknya, aturan yang tampaknya tidak adil dapat dielakkan dengan sedikit penyesalan moral. Penggantian tunai. Mencuri atau menerima barang non-moneter atau misalnya pengambil sumber daya dari tempat kerja dapat terlihat kurang etis daripada mencuri atau menerima uang sebagai suap atau curang untuk sejumlah uang. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat menjangkau berbagai modus operasi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin rumit dan canggih, maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu keporsi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum atau unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan pidana. Ketentuan ini membuka peluang untuk digunakan pembuktian terhadap unsur melawan hukum yang lebih luas. Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Hal ini untuk mempermudah mekanisme pembuktian sekaligus mengakomodasikan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat yang dicederai oleh koruptor. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Dirumuskannya tindak pidana korupsi secara formil sangat penting dalam proses pembuktian dan penuntutan, di mana meskipun hasil dari korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang menetapkan ancaman pidana minimum khusus pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Undang-Undang juga menetapkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Undang-undang juga memperluas pengertian pegawai negeri yang antara lain meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari koperasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Pembuktian yang dianut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 berbeda dengan pembuktian dalam KUHP dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Diterapkan pembuktian terbalik di mana terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Sekian dan terima kasih.